Salam damai sejahtera para sahabat Kristus dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Vo Era Kea. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Sang Firman yang hidup, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Engkau berkati kami agar kami juga boleh menghayati firman-Mu ini dan menerjemahkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pernah mendengar kalimat diam itu emas. Diam itu emas artinya adalah sikap diam jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna ketimbang melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita dihina, ketika kita dimaki, lalu kita memilih untuk tidak membalas, namun kita diam, itu merupakan sikap diam, itu adalah emas. Atau ketika kita sedang mendengar orang menyampaikan pendapatnya, ketika orang berbicara, lalu kita meresponnya dengan diam dan mendengarkan, itu adalah sikap yang baik. Atau ketika misalnya di dalam kedukaan, kita mendampingi keluarga dengan sikap yang diam, itu pun sikap yang baik. Namun pertanyaannya adalah apakah diam itu selalu emas? Bagaimana ketika kita itu sedang dalam pergumulan? Bagaimana ketika kita itu sedang diperhadapkan oleh masalah? Bagaimana kalau ternyata kita tengah bersalah paham dengan sesama kita? Masihkah diam itu emas? Saudara yang dikasihi Tuhan, almarhum Simon Domingus Pesulima, seorang musisi lawas atau yang biasa dikenal dengan nama Bruri Marantika, pernah menciptakan satu lagu yang berjudul Tak Selamanya Diam Itu Emas. Dalam liriknya ditulis demikian: dalamnya lautan aku dapat menduga, di dalam hatimu manalah mungkin. Gemuruh di langit itu tandakan hujan. Gemuruh hatimu mana ku tahu. Cobalah terbuka, jangan dipendam. Tak selamanya diam itu emas. Dari lirik itu kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa diam justru tidak menyelesaikan persoalan. Diam justru malah menambah masalah. Mungkin kita akan mengatakan, oh diam itu bisa meredam masalah. Iya, tetapi diam juga bisa menambah masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kita, tentu kita pernah mengalami yang namanya konflik, kita mengalami gesekan, kita mengalami kesalahpahaman, kita mengalami miskomunikasi. Maka dalam situasi seperti itulah kita berupaya menempatkan diri untuk berbicara dengan baik. Namun itu tidak semudah apa yang dikatakan. Kenyataannya
ketika kita berada pada situasi semacam itu dan kita hendak mau bicara, ada kalanya kita tidak bisa berbicara dengan baik. Perkataan yang keluar pun bahkan bisa meninggi, bahkan penuh dengan emosi. Namun firman Tuhan dalam Mazmur 141 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat berkata demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Dari apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 141 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat ini, kita bisa melihat bahwa pemazmur itu menyadari betul bahwa mulut itu, perkataan itu bisa sangat berbahaya. Bahkan ketika kita berbicara pun, kata-kata yang keluar bisa sangat berbahaya, bahkan mempunyai dampak yang melukai dengan dalam. Kalau kita perhatikan misalnya Yakobus 3 ayat 10, di situ kita bisa melihat bahwa mulut itu bisa keluar berkat, tetapi juga bisa keluar kutuk. Di situ kita bisa melihat bahwa apa yang ada, apa yang terucap dalam perkataan kita justru bisa sangat membahayakan. Maka dalam kesadaran itulah ayat Mazmur 141 bagian yang ketiga itu betul-betul merupakan sebuah permohonan, merupakan doa agar apa? Agar Tuhan itu membimbing mulut sang pemazmur. Agar apa yang keluar dari mulut itu adalah perkataan yang baik. Begitupun juga dengan apa yang ada di dalam hatinya. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat. Merupakan sebuah permohonan agar hati sang pemazmur pun tidak kemudian menjadi jahat. Dari sini saudara kita bisa melihat, diam tak selalu emas, bicara yo bisa amblas. Oleh karena itu kita perlu menata diri kita dengan baik. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita angkat bicara. Diamlah untuk mendengar, diamlah untuk memahami. Dan saat bicara, bicaralah dengan hati-hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menata diri. Amin.